Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang peran perguruan tinggi dalam hal yang berkenaan dengan desainnya. Peran perguruan tinggi itu tentu banyak ya, banyak sekali peran perguruan tinggi. Pertama, mencetak desainer-desainer yang unggul. Ya, ini khusus perguruan tinggi yang memang vokasional. Vokasional itu maksudnya yang memang fokusnya adalah eh, penyebaran ilmu yang sifatnya praktek. Ya, seperti saya mungkin sudah sering menyampaikan bahwa vokasional itu berarti banyak prakteknya. Praktek perguruan tinggi vokasional itu misalnya politeknik atau perguruan tinggi lainnya yang memang fokusnya pada praktek, mirip-mirip SMK gitu. SMK itu kan lebih banyak praktek daripada teori begitu ya. Nanti praktek, maka mahasiswa dilatih agar bisa mendesain dengan baik, dan itu latihan-latihannya, perkuliahannya tentunya fokusnya memang pada praktikum. Setiap hari mereka suruh gambar, setiap hari mereka lihat komputer, lihat aplikasi desain, baik itu desain komunikasi visual, desain industri, atau desain grafis, atau desain interior, atau desain apapun itu. Yang jelas mereka harus dilatih terus-menerus. Itu perguruan tinggi vokasional. Bagaimana dengan perguruan tinggi yang non vokasional? Maka kampus itu berperan untuk melatih mahasiswa melakukan riset desain ya, riset desain. Itu lebih pada bagaimana kampus mencetak orang-orang yang bisa melakukan penelitian. Jadi misalnya nantinya kampus itu melahirkan peneliti di bidang desain. Peneliti ini akan ke suatu kawasan, misalnya ke Probolinggo, misalnya ke Leces misalnya. Lalu peneliti ini meneliti di Leces itu orang suka desain sepeda motor yang seperti apa. Dia akan mewawancarai masyarakat di Leces. Kenapa dia mewawancarai? Karena ada perusahaan sepeda motor ingin memasarkan produknya di Leces. Maka sebelum membuat desain sepeda motor, peneliti datang dulu untuk bertanya bagaimana kesukaan orang-orang Leces gitu ya. Desain seperti apa yang disukai orang-orang Leces Probolinggo. Setelah itu dia kembali ke perusahaan, dia berbicara dengan bagian produksi dari sepeda motor itu, sehingga dibuatlah desain yang cocok untuk orang Leces, yang kemudian ketika dipasarkan di Leces, maka orang-orang Leces cenderung untuk membelinya. Tidak hanya sepeda motor, tidak hanya di Leces, apa yang saya sampaikan bisa dikontekstualisasikan dalam fenomena lain. Misalnya baju. Orang Jember suka baju yang modelnya begini. Dari mana tahu orang Jember itu suka baju yang begini? Tentu dari peneliti-peneliti yang diterjunkan ke Jember, yang melakukan riset, yang melakukan pengamatan, yang melakukan wawancara, yang melakukan survei di Jember. Sehingga ditemukan bahwa orang Jember suka baju begini. Lalu kesimpulan itu dibawa kepada perusahaan baju, sehingga kemudian baju dengan poin-poin atau dengan spesifikasi dari hasil penelitian itulah yang diproduksi dan kemudian dipasarkan di Jember begitu ya. Dari mana orang atau produsen baju tahu kalau orang Madura misalnya suka warna merah, suka warna oranye, suka warna kuning begitu ya? Tentu dari para peneliti yang melakukan pengamatan, sehingga ketika baju yang berwarna merah, kuning, oranye itu dipasarkan di Madura, yang membeli lebih banyak begitu, kira-kira seperti itu. Itulah tadi peran-perannya. Peran-peran kampus mencetak ahli-ahli desain dan atau mencetak para peneliti yang bergerak di bidang-bidang desain ya. Jadi yang baik ke perguruan tinggi yang vokasional maupun non vokasional itu punya peran untuk memajukan bidang desain di tanah air. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.